Dari mana airnya? Besok mau saya ambil dari rumahnya lagi ya. Tapi ya takut lagi istirahat. Atau nggak usah ambil air nggak apa-apa sih. Takut kafianya lagi istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Athani an Sayyidina Abi Sa'id. Siapa namanya Abu Sa'id? Hah? Abu Sa'id, siapa Abu Sa'id? Malik bin Sinan. Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia hulwah. Apa hulwah? Manis. Khadirah, hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian apa mustakhlif? Khalifah. Dengerin. Khalifah itu pemimpin di atas muka bumi. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya, takutlah kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian terhadap perempuan. Perempuan ini dahsyat. Ya, perempuan dahsyat. Fitnah yang muncul dari perempuan karena bahkan ada yang mengatakan ulama, imshi wara al-asadi wala tamshi wara al-mar'ati. Jalanlah engkau di belakang singa. Tahu singa? Imshi wara al-asadi wala tamshi wara al-mar'ati. Jalanlah engkau di belakang singa. Wala tamshi, tapi jangan engkau jalan wara al-mar'ati, di belakang perempuan. Saking bahaya. Ente berani lagi di taman safari, buka pintu mobil keluar, ada berani? Kalau taman safari tahu ada singa lagi di kandang singa misalnya, di lingkungan singa, keluar ada singa lagi jalan, ente ikutin, berani gak? Nggak ada yang berani, takut nengok, ya udah jadi santap malam. Tapi perempuan lebih bahaya dari singa. Imshi wara'al asad, jalan kamu silakan, mendingan jalan di belakang singa gitu katanya. Wala tamshi wara'al mar'ati, dan jangan kamu jalan di belakang perempuan. Berarti nggak boleh jalan di belakang perempuan, Bang? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu perempuan itu lebih bahaya dari lebih mematikan dari singa. Berapa banyak orang rusak karena perempuan. Cari perempuan yang soleha, yang taat agama, taat sama suami. Jangan cari cuma cantik. Dan sekarang filter, make up, skincare, ya mampunya semana sih skincare. Iya, mampunya anti aging. Apa anti aging? Anti tua gitu. Menolak tua. Umurnya 40 pakai skincare anti aging. Yang nggak bisa jadi kayak masih umur 25, 22. Ntar juga lama-lama tua beneran. Iya. Habis tua hilang cantikannya. Yang tersisa mulutnya. Mulutnya kan selalu, kalau mulutnya manis dari awal, orang ngerti agama, bertutur kata lembut, gak pernah mengangkat suara di depan suaminya misalnya. Walaupun gak cantik, tapi cantik 20 tahun, 30 tahun hilang. Tapi mulutnya masih manis, tutur katanya. Tapi kalau cantik doang mulutnya pedes, gak apa-apa dah, gue nikahin orang cantik.
mulutnya pedas nggak apa-apa. Ya ntar 30 tahun, 40 tahun lagi hilang kecantikannya, tinggal mulutnya yang pedas. Ya, jadi cari yang ngerti agama. Ngerti agama itu bukan bisa baca Riyadhus Shalihin, bukan. Bukan hafal jurumiyah, bukan. Bukan sholatnya 1000 rakaat, bukan. Kalau perempuan itu yang taat sama suami. Iya, taat sama suami. Kalau udah bersuami. Jangan sok. Jadi perempuan itu kunci surganya ada pada jadi santri khidmah sama gurunya, jalan ngesot-ngesot, pelan, nggak berani nengok ke atas menghadap guru. Nggih Pak Yai, nggih, tahu nggih? Iya Pak Yai, iya. Kalau bahasa Sunda, muhun gitu. Muhun gitu. Pas sudah kawin jadi singa gitu. Wow. Apa-apaan? Kamu itu jadi suami aku. Iya. Tetap sebagaimana ente taat sama guru, nurut, patuh, nggak berani, suami sama. Paham? Semoga pada dapat istri solehah. Yang perempuan juga dapat suami soleh. Kalau nggak dapat solehah, cari deh yang namanya solehah. Iya. Solehah. Istri saya solehah, Ustaz. Apa emang namanya solehah? Waduh. Iya. Cuma ya kalau nggak dapat solehah, misalnya andaikan nas'alullah al-afwa wal-afiyah, tetap bersyukur. Kenapa? Calon wali berarti. Ya, calon wali. Dengerin. Wali itu biasanya diuji sama istrinya. Wali. Ya. Lisanun nisa mimma yumtahanu bihil awliya, itu kata Imam Ghazali. Lisanun nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Lidah perempuan di antara cobaan, ujian yang diberikan kepada walinya Allah Subhanahu. Kalau istri soleha kita ngelihat, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Iya gak? Iya. Semua berzikir kepada Allah. Kalau istri yang tidak soleha, sama tetap berzikir. Astagfirullah, Subhanallah, Allahu Akbar. Sama-sama bikin zikir. Tapi yang satu, Masya Allah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kalau yang satu lagi, Allahu Akbar, la haula wala astagfirullahaladzim. Mungkin kalau nggak dapat istri, kalau istrinya nggak soleha, mungkin nanti kurang zikir, kurang istighfar, ya, kurang baca subhanallah, kurang baca Allahu Akbar. Kasih istri yang nggak soleha, tantrum, marah-marah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nasallallahu alaihi Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya awal mula musibah yang terjadi pada Bani Israil adalah dari perempuan. Ada cerita Bal'am, tahu Bal'am? Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura tuh, entar aja ceritanya deh. Kita baca dulu. Insyaallah besok. Yang intinya dia kena musibah karena nurut sama istrinya. Nurut banget. Laki-laki nggak boleh nurut sama istri. Harus istri yang nurut sama laki-laki.
Jadi ada 3 sosok yang nggak boleh ente langgar perintahnya. Yang pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga suami. Jadi suami itu ladang pahala. Iya, ladang pahala. Jangan dilanggar perintahnya, jangan sok bisa, jangan sok ngerti. Zaman sekarang orang pada nggak mau menikah sama santri, banyak. Kenapa nggak mau nikah sama anak? Saya dengar cerita teman saya begitu. Ngajunya tinggi, kitabnya pas sudah jadi istri, berisik, bawel, marah-marah. Telat pulang, ngamuk dia. Mana sih gini-gini? Dia nggak mau nikahin santri. Nggak semuanya, banyak yang gitu. Kenapa ibu itu model? Ngajunya di sono, di sini, waduh. Pas pulang ke rumah marah-marah. Berarti nggak ngerti agama namanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa nasabiha wa maliha wa diniha. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Dinikahi perempuan karena 4 perkara. Yang pertama cantik. Yang kedua anak orang mulia, nasabnya bagus. Yang ketiga apa? Orang kaya. Yang keempat agama. Kalau nggak ada yang 3 nih, kalau nggak ada hampir susah ada. Nanti kita pas-pasan. Mau nikah sama orang cakep, kita juga nggak cakep. Mau nikah sama orang kaya, aduh kemana-mana aja saya kehujanan. Iya, kulit pada belang kena matahari, naik motor, butut, lupa ganti oli, ngebul, bengkel terus. Iya. Pengen yang nasabnya mulia, ya saya tukang ini bapak saya. Iya. Ya udah cari yang ngerti agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Menangkanlah perempuan yang ngerti agama. Nggak apa-apa nggak cakep, nggak apa-apa nggak mulia nasab anak kiai, nggak apa-apa. Orang biasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak kaya, yang penting ngerti agama. Cuma kalau semuanya ya bagus, semuanya ya bagus, harus tahu diri juga. Tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa nasabiha wa maliha fadfar bidzatid din taribat yadak. Dinikahi perempuan, itulah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi. Nikah perempuan itu dinikahi karena 4: cakep, kaya, nasabnya bagus, bibit, bebet, bobot. Fadfar bidzatid din. Tapi kalau nggak ada, ya udah yang agamanya paling bagus. Tutur katanya lembut. Yang sabar terhadap keadaan suami. Ats-tsalits an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, Allahumma ya Allah, ini aku as'aluka memohon kepadamu. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa. Tuqa apa tuqa? Kemarin sama, takwa juga. Takwa tuqa dia juga. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu namanya tuqa. Wal afaf itu menahan diri daripada yang tidak diperbolehkan. Afaf. Jadi punya muru'ah. Namanya afaf, nggak genit orangnya, nggak suka makan yang syubhat, apalagi yang haram. Itu namanya afaf, nahan diri, bisa dia menahan diri. Ada orang kan genit, ya, ustaz misalnya, pakai sorban ceramah genit, iya, ada yang begitu. Yang disapa ibu-ibu mulu, bu, bapak-bapaknya bete.
Apaan Ustaz genit banget sama orang cewek? Iya. Bu, bu. Ibu-ibu pada ngerti gak bu? Iya. Jangan. Bapak-bapaknya nggak tahu kemana. Bapak-bapaknya di kanan, ibu-ibu di kiri. Nengok ke kiri. Udah. Bu, itu yang kerudung merah. Ya, genit. Ustadz genit. Masa? Itu namanya nggak memiliki iffah atau afaf. Nasallallahu al-afwa. Atau ya afaf secara umum lah, yang haram tuh nggak dikerjain, itu namanya afaf, bisa tahan. Ini nggak boleh, jangan. Ini boleh kerjain, ini nggak boleh, jangan. Wal ghina, apa ghina? Kekayaan. Maksudnya kaya di sini ghina nafas. Ghina nafas tuh nggak butuh sama orang. Jadi kita berusaha untuk tidak butuh sama orang. Sebisa mungkin kita mau masak garamnya kurang, ya garamnya kurang lagi. Ada teman kita punya sebelah, kalau bisa beli aja udah, jangan minta. Iya, kerjain semuanya sendiri kalau bisa. Jangan minta ngandelin orang, ngandelin teman, ngandelin saudara, ngandelin kerabat, keluarga. Nggak ada yang bisa diandelin. Semua berusaha harus diri sendiri. Itu namanya ghina. Bukan kaya duitnya banyak, bukan. Kaya itu nggak butuh dengan sesuatu, itu definisinya. Kaya itu definisinya bukan banyak harta, banyak duit. Iya, ghina itu kaya itu nggak butuh sama sesuatu. Nggak celamitan, minta sono, minta temannya jajan, minta temannya punya bagi, minta mau dong. Jangan, tahan, nggak usah biarin. Tapi pengen, nggak usah, udah dikasih, oh dia ngasih gara-gara kasihan sama kita, nggak usah, udah cukup. Paham? Itu namanya ghina. Bukan punya ini, punya itu, punya segala apa, hartanya banyak, nggak habis. Bukan itu ghina. Ghina itu nggak butuh dengan sesuatu. Semakin kita nggak butuh dengan sesuatu, semakin kaya. Kalau bisa atau kalau perlu kita yang ngasih orang. Walaupun kita nggak punya, misalnya kasih ya. Iya, duit kita sedikit, misalnya cuma ada 5.000 dan recehan 2.000 sama 1.000, kasih orang 2.000. Itu kan kagak punya duit lagi, apa? Wah, respect. Nah, respect apa? Misalnya mahkotamu sedang diantar king. Iya, bisa gitu kan kalau di komentar TikTok misalnya. Mahkotamu sedang diantar king. Mahkotamu sedang ditempa gitu. Mahkotamu sedang transit di Cakung misalnya. Iya. Dia nggak punya duit, justru dia pengen. Dia nggak punya duit, susah, gajinya dikit dah. Tapi setiap tahun korban kambing 2. Itu namanya ghina. Di rumah ada tukang gado-gado, nenek-nenek. Tukang gado-gado, kagak punya suami, janda. Umur 70-an kali, 67. Kalau tidur di rumah nenek-nenek. Kenapa tidur di rumah aneh? Dia nggak punya keluarga. Masih saudara sama gurunya Abi, Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Haji Abdul Hamid kayaknya kontrakannya 100, 200 kali banyak banget. Ini nenek-nenek dikasih, nggak mau. Udah nenek jual gado-gado. Saudaranya kaya-kaya, itu kontrakannya tuh sepupunya itu Kiai Haji Abdul Hamid, sepupunya kan. Banyak banget duitnya. Anak-anaknya apalagi mobil ganti-ganti, ntar BMW, ntar Star Grazer, ntar Hyundai, ntar Mercy. Ini nenek-nenek janda dikasih nggak mau. Kalau mau tidur di sini, tinggal di sini aja. Enggak, mau di sini aja. Jualan gado-gado. Untungnya sehari 2.000, 10.000 gado-gado. Kalah sama itu seblak. Apa namanya frozen food itu warnanya itu.
20.000, 30.000 sehari misalnya buat beli susu toha. Dia untungnya 10.000 tuh kan gado-gado. Setiap tahun korban kambing super. Zaman itu 3,5 juta. Zaman sekarang kambing super 8 juta. Yang standar super. Tukang gado-gado itu bayangin. Kalau tidur itu di rumahnya, numpang di rumahnya. Kenapa? Rumahnya dekat soalnya pasar. Emang rumahnya di pasar. Gue numpang tidur di Maria. Kenapa emang kok? Makanya manggil empok. Bapaknya manggil empok soalnya harusnya manggil nenek. Ini ikut-ikutan bapaknya. Dulu masih kecil. Kenapa ya? Gue takut mati kagak ada yang tahu. Dia takut mati, nggak ada yang tahu tiba-tiba mati gitu. Di rumahnya kagak ada orang, sendirian. Kontrakannya kecil. Itu kamarannya itu dibagi 3, dibagi 4 segitu lumayan. Iya. Tukang gado-gado di pojok lagi jualannya. Karena gado-gado di pinggir jalan biar rame kan. Enggak lu. Tukang gado-gado di depan rumahnya, di depan rumahnya itu di gang. Di depan tukang gado-gado ada tukang kue pancong. Jadi kealingan. Ini kalau jualan kealingan. Orang kan malah marah dialingin. Nanti kagak ada yang beli dagangan gua. Lu minggir soal kalau jualan ini biar kelihatan dagangan gua. Enggak, jualan tuh di belakang tukang kue pancong. Kue pancong. Iya. Yeah. Tapi tetap aja ada yang beli, namanya rezeki. Ada yang beli 2.000, 3.000, untung 10.000, 2.000, untung 10.000, 8.000 dijajanin buat kebutuhan, 2.000-nya ditabung, 2.000, 2.000. Dapat 4.000, 2.000 setahun dapat 3,5 juta. Hitung-hitungannya gimana ya? Tahu mungkin ada yang ngasih, ada yang lebih. Dapat 3,5 juta. Iya, gado-gado, nenek-nenek, janda. Ya Allah, akbar walillahil hamd. Itu namanya ghina. Bukan yang punya duit banyak, mobil mewah, rumah gedung. Ar-Rabi' Rawahul Imam Muslim. Ar-Rabi' an Sayyidina Abi Tharif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'at qalillahi minha falyatit taqwa. Rawahul Imam Muslim. Ar-Rabi' yang keempat an Sayyidina Abu Tharif. Siapa Abu Tharif namanya? Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah, halaf ala yaminin, bersumpah dengan sebuah janji. Yamin itu janji, sama juga sumpah juga. Tsumma ra'a, kemudian melihat atqalillahi minha, yang lebih mendatangkan takwa kepada Allah, yang lebih mendatangkan takwa kepada Allah, minha, daripada janji tersebut, falya'tit taqwa, maka hendaklah dia mendatangi takwa. Barang siapa yang berjanji atau bersumpah, kemudian melihat sumpahnya tersebut, kemudian melihat ada sesuatu yang lebih mendatangkan takwa daripada sumpahnya, maka janjinya tinggalin, langgar aja nggak apa-apa. Kemudian dia mendatangi takwa. Saya berjanji nggak bakal makan daging seumur hidup, misalnya dia ngomong gitu. Ada orang ngomong gitu. Saya berjanji nggak akan makan daging seumur hidup, misalnya. Nabi makan daging, iya. Nabi makan makanan favorit malahan daging kambing bagian paha belakang. Makanan favorit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia udah janji, udah sumpah, saya bersumpah tidak akan makan daging selama-lamanya, forever. Nggak tahu aja lagi baca hadis, Nabi memakan daging wah. Udah, tinggalin, langgar, makan daging kambing udah. Kan udah janji, ya udah tembus. Iya, tembus. Apa tembus? Langgar, teman tembus. Entah itu puasa, entah itu memerdekakan budak, entah itu memberi
pakaian. Pokoknya ditebus. Saya janji akan merokok misalnya. Kalau saya berhasil, saya bakal beli kamu rokok misalnya. 1 slot, Marlboro, waduh. Iya. Saya nggak tahunya dengar ceramah, rokok itu nggak boleh, minimal banget makruh. Nggak jadi deh, aneh beliin rokok. Aneh beliin Kentucky aja ya 1 ember. Nggak apa-apa udah. Iya. Katanya ente mau pengasihannya rokok, rokok nggak bagus buat kesehatan ente. Itu nggak bertakwa. Maksudnya ada yang lebih mendatangkan takwa. Mendingan aneh kasih ente duit dah 10 juta misalnya. Iya. Mendingan aneh kasih ente makanan dah. Mendingan aneh kasih sesuatu yang lebih berharga, bertakwa. Daripada kasih rokok, nanti ente mati gimana? Iya, membantu dalam sebuah, bukan maksiat sih, ya minimal banget makruh lah. Minimal banget makruh. Ada yang bilang haram, silakan. Yang bilang makruh, ada yang bilang wajib misalnya. Rokok itu wajib, wadidaw. Wajib. Ya masing-masing lah, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sih lebih condong ke makruh. Minimal banget makruh. Kalau yang bilang wajib ini jarang kayaknya, walaupun ada sih. Biasanya perokok. Iya. Jadi itu mar'a, kemudian dia melihat atqalillahi minha, sesuatu yang lebih mendatangkan takwa. Falyatit taqwa, maka datangkanlah udah mendingan yang saya berjanji nggak akan bergaul dengan istri saya selamanya setahun. Nggak bertakwa. Ada yang lebih bertakwa, yaitu mendatangi istri. Ya udah datangin takwa. Ya nanti aneh ini dong. Ya nggak apa-apa. Itu yang lebih mendatangkan takwa. Atas dasar apa ente nggak mau begitu? Karena saya marah sama. Ya udah. Mendingan marah apa? Tinggalin marah. Egonya tinggalin. Lain itu maksud dari kalimat man halafa ala yaminin thumma ra'at qalillahi minha falyatit taqwa. Allah. Al-khamis an Sayyidina Abi Umamah Sudai ibn Ajlan al-Bahili. Siapa nama Abu Umamah? Sudai ibn Ajlan al-Bahili. Kalau bisa dicatat ginian ya. Jadi bikin daftar sendiri. Abu Sa'id siapa, Abu Hurairah siapa, Abu Dzar siapa, Abu Sa'id siapa, Abu Umamah siapa, Abu Muawiyah siapa, Abu Muhammad, daftar Asma'ur Rijal fi Riyadhis Shalihin, gitu. Yang tertulis bikin bukunya dah. Al-Musannif atau Al-Jami' yang mengumpul, atau Al-Khatib yang menulis ini Dimas gitu. Fotokopi dah, tulis kalau bisa. Dulu aneh yang tulis kalau dulu lagi di Cianjur, ada daftarnya banyak nama-nama orang yang ada di apa namanya Sahih Bukhari, banyak, ada 20 lebih sebenarnya, cuma yang disuruh hafalin 20 biasanya. Abu Sa'id, Abu Umamah, Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu apa kemarin Abu Bakr, ada Abu Bakar, ada Abu Bakr, ada Abu Ali, ada Abu Hasan, ada A'mash, ada nggak mesti ada abu-abunya sih, ada yang lain, Al-A'mash misalnya, Al-A'raj, nama-nama laqab kunyah, Al-A'raj misalnya, Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz, muridnya Sayyidina Abu Hurairah, Al-A'raj. Thabit Al-Bunani, muridnya siapa? Kalau bisa ditulis, dibikin daftar. Al-khamis an Sayyidina Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada'. وقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
Dari sahabat Sayyidina Abu Umamah Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu berkhutbah. Kapan khutbah? Di Hajjatil Wada, pada haji wada, haji perpisahan, haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-11 Hijriah. 11 atau 10? Apa ke-9? Maqala ittaqu, pokoknya tahun terakhir Rasulullah hidup, Hajjatul Wada. Maqala, beliau bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa shallu khamsakum, dan salatlah kalian 5 waktu. Salat 5 waktu, wa sumu syahrakum, dan puasalah pada bulan Ramadan. Puasalah pada bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan patuhilah pemimpin kalian. Kalian punya pemimpin, pimpinan, ketua, dipatuhi. Pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, pemimpin kelas, pemimpin pondok harus patuh. Jangan kamu patuh. Pemimpin negara pun harus patuh. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di akhir kitab salat, di akhir kitab salat, wa qala haditsun hasanun sahih, dan ini hadis hasan sahih. Babun fil yaqini wa tawakkul. Qala Allah Ta'ala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa qala ta'ala alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah berfirman, walamma ra'al mu'minun, dan ketika orang-orang beriman melihat, walamma ra'al mu'minuna, al-mu'minuna jadi apa? Jadi apa? Japri, al-mu'minuna, iya marfu, jadi apa dia? Fa'il. Marfu pakai apa? Wow, kenapa? Bagus, ahsan. Al-Ahzab jadi apa, Maryam? Maf'ul bih. Apa i'rabnya? Maf'ul bih ya? Masuk aja pakai apa? Pakai fathah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, ketika orang-orang beriman melihat ahzab, pasukan minal kuffar dari kaum kafir. Qalu,
Mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini adalah yang Allah janjikan kepada kami. Ini yang Allah janjikan kepada kami dan juga Rasulnya. Memang Allah udah janji kok bakal diuji manusia itu. Manusia bakal diuji. Dia yakin inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Tentang apa? Tentang ujian. Manusia bakal diuji. Ente bayangin di depan ente pasukan perang. Wah, dahsyat itu. Takut orang. Pada pegang kuda, tombak, pedang, semua panah. Kita melihat apa kata orang-orang beriman? Hadza wa'adana Allah wa rasuluh. Ini memang yang dijanjikan Allah. Kita pasti bakal diuji dengan rasa sakit. Pedang kena leher, flek. Sakit kan? Wan nasr, tapi kami akan menang pasti. Tombak tusuk mata, jelek. Sakit gak? Sakit lah. Main bola kegaprak kepala aja sakit. Pernah? Udah izin sakit langsung, mana sih anak? Sakit banget. Kenapa kegaprak bola? Iya. Nah, orang-orang beriman gitu. Orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ma wa'adana Allah Rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Sungguh sadaqallah, apa sadaqallah? Telah benar Allah dan Rasulnya. Udah janji maksudnya kita bakal menang pasti. Kalau nggak menang di dunia, di akhirat. Wa ma zadahum, mereka tidak bertambah illa imana, kecuali keimanan. Jadi mungkin yakin ketika melihat ujian, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Benar-benar memang Allah bakal ngasih kita ujian. Siap, langsung berperang. Banyak orang udah ngelihat pasukan, takut dia mundur. Jadi ada yang melihat ada TNI, tahu TNI? Siapa yang cita-cita jadi TNI? Alvin jadi TNI. Oke, silakan jadi TNI. Ada TNI, dia pindah ke mana? Ke Rusia. Oh, videonya. Dia lagi perang di barisan Rusia. Dia kesel sama Indonesia. Akhirnya dia pindah ke Rusia. TNI padahal dia. Angkatan laut, pakai baret merah. Pindah, kabur. Rusia. Jadi Rusia jadi pasukan Rusia di garda depan. Tahun kemarin 2022 2023. Perang lawan Ukraina. Akhirnya pas sudah kegencet, udah sulit, udah ribet, dicabut kewarganegaraannya sama Indonesia. Ya udah sono perang sama Rusia. Silakan. Sekarang ngemis-ngemis dia pengen pulang. Takut dia. Iya. Takut dia. Ada drone di mana-mana. Kapanpun bisa dijatuhin bom, ledak ente langsung. Iya, nggak bisa ente ngumpet di mana sekarang udah ada drone, udah ada pengintai kamera, inframerah. Ente ngumpet di mana kelihatan. Malam-malam gelap nggak ada lampu kelihatan tuh badan ente merah. Jatuhin drone, udah luluh lantah badannya, takut tuh, pulang. Minta ngemis-ngemis, tolong dibantu, saya pengen pulang ke Indonesia. Saya nggak mau jadi orang Indonesia. Iya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemarin ngata-ngatain Indonesia. Sekarang ngedom juga ini. Orang-orang beriman, kalau orang kafir ya. Hadza ma wa'adana Allah Rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tidaklah mereka bertambah kecuali keimanan wa taslim, pasrah. Pasrah maksudnya bukan nyerah. Ya udah jalanin aja gitu. Ya, akhirnya dimasukin ke pondok juga gitu misalnya. Kamu kalau begini lagi nanti mau masukin pondok ya. Akhirnya dimasukin pondok. Ya udah, nyerah deh. Nyerah maksudnya pasrah. Pasrah tuh udah kejalanin aja. Enggak mau sekolah, enggak mau ngaji, enggak mau ini. Udah pasrah aja deh, pasrah. Jalanin aja udah. Maunya itu, maunya ini. Jangan. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Wa qala ta'ala alladzina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, azan.